Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya untuk materinya. Nah, di video sebelumnya teman-teman udah saya beri challenge untuk membuat 3 link ya, dimana link yang terakhir adalah link pesanan. Gimana teman-teman, udah berhasil atau belum? Oke, jika belum kita lanjutkan bersama ya teman-teman. Nah, di sini ini kan ada 3 halaman ya teman-teman. Halaman yang pertama indeks ini adalah home, kontak adalah kontak, pesanan adalah pesanan. Di sini kita kasih isi H1 aja. H1 kita kasih nama ini adalah halaman pesanan. Oke, kita save. Posisikan kita sekarang ada di folder pesanan. File pesanan ini ada dalam folder pesanan yang dimana ketika kita mau mengakses indeks maka kita harus ke luar indeks di sini ya. Tapi kalau kita ada di kontak, kita mau ke kontak, maka kita harus keluar dulu. Kemudian kita akses, kita mau ke kontak ya, akses kontak, kemudian baru akses si kontak HTML. Nah, ini kita dari folder pesanan. Kemudian kalau mau ke pesanan ya kita tetap di pesanan gitu, di pesanan.html. Nah, ini kita save. Oke, kemudian kita ke kontak. Di kontak kita tambah satu hal lagi. Ini adalah pesanan, menu pesanan ya. Pesanan. Kemudian kita coba dari sini kita posisikan kita sekarang ada di halaman kontak, yang dimana halaman kontak ada di folder kontak. Ketika di folder kontak maka kita mau keluar dari folder kontak maka ya titik dua, ini ya titik dua garis miring, maka langsung ke file index. Sedangkan kalau kita mau ke file kontak.html ya kita udah ada di folder kontak. Oke, udah kita di situ aja. Kemudian ketika kita mau ke pesanan, maka kita harus keluar dulu. Keluar, kemudian ke folder pesanan dan akses pesanan.html. Kalau udah kita save. Terakhir, file index.html. Ini kita tambah lagi satu tag A, kemudian kita kasih nama pesanan, pesanan. Kemudian ketika kita ada di indeks, itu berarti kita di dalam folder si ini ya, folder belajar HTML. Maka kalau mau akses indeks ya udah di indeks aja gitu, di situ aja. Kemudian ketika kita mau akses kontak maka kita masuk ke folder kontak. Kalau kita mau akses pesanan maka kita harus masuk ke folder pesanan. Pesanan. Baru ke akses pesanan.html. Kalau udah kita save. Oke, udah kita save semua. Sekarang kita refresh dan udah muncul uh, link pesanan. Ini kita klik, maka ini adalah halaman pesanan, udah ke halaman pesanan, ke kontak. Nah, kita di halaman kontak, ke home, kita ke halaman home. Oke, teman-teman, kita udah berhasil membuat 3 link menu ya, 3 link menu. Oke, sekarang kita ke kontak aja untuk melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya, setelah kita udah berhasil, kita akan belajar membuat tabel. Dimana kita buat tabelnya di sini aja ya. Kita enter, kita kasih komen mungkin. Kita kasih komen. Kita kasih komen. Komennya adalah ini adalah tabel. Ini adalah tabel lah ya. Kemudian di tabel kita buat tag tabel. Tabel, enter. Ini supaya nggak terlalu deketan sama body, kita enter aja. Kemudian di tabel kita butuh apa namanya?
caption, kita kasih caption di tabelnya, caption. Kemudian ini kita tap aja supaya ada perbedaan. Kemudian di dalam caption isinya adalah si daftar murid. Kemudian kita kasih tabel row atau TR. Kemudian di dalam tabel row-nya kita kasih TH, tabel header. Tabel header-nya kita kasih nama murid. Nama murid. Kemudian kita kasih tabel head yang berikutnya. Kita kasih nama kota asal. Kota asal. Oke, kemudian tabel row yang berikutnya atau di bawahnya kita kasih nama TR lagi. Tabel row yang berikutnya adalah isi dari nama muridnya tadi. Kita anggaplah namanya Andi. Andi. Kemudian di sini kita kasih lagi, ini kita kasih sub supaya memberitahu bahwa ini ada di dalamnya ya teman-teman. TR, di dalam TR ini kita kedepankan. Ini tag pembuka, tag penutupnya di sini. Ini tag pembuka, oh sorry, ini salah, harusnya ini tag pembuka ya. Andi ini adalah, nah tabel row-nya di dalamnya ada TD, tabel data. Tabel datanya adalah si Andi, nama filenya. Kemudian kita kasih tabel data yang berikutnya adalah lokasinya di mana, di Surabaya atau Subang nih, Subang ya. Kemudian kita kasih lagi tabel row baru yang ada di bawahnya, ini bakal di bawahnya ya. Kita kasih nama tabel datanya lagi yang kedua adalah Rini. Kemudian tabel data yang berikutnya adalah yang di bawah si tabel head kota asal, yaitu Surabaya. Kalau udah kita save, kita refresh di kontak. Nah, kita udah berhasil membuat isian dari tabelnya. Ini belum ada bordernya karena di tabelnya ini hanya tabel aja ya, tabel kosong. Kita perlu tambahkan border. Maka di sini kita tambah border sebesar 1 inch. Terus save, kita refresh. Nah, maka kita udah dibuatkan border atau kotaknya. Ini dari si sintak border ini. Oke, teman-teman udah berhasil membuat tabel ya. Kontak. Nah, kalau mau tambah data lagi, jadi teman-teman tinggal nambahin lagi tabel row, kemudian tabel data TD, tabel datanya semuanya Budi. Kemudian kita tambah lagi tabel data namanya alamatnya di Bogor. Nah, Ctrl save, tadi refresh. Nah, udah ada Bogor. Kalau mau tambah ke samping headnya ya kita tinggal tambahin aja. Umpamanya di sini kita kasih tabel head kota asal, sekolah mungkin, sekolah atau pendidikan, Ctrl save. Kemudian berarti tabel row-nya kita tambah TD pendidikan S1 semuanya. Kemudian ini kita tambah lagi TD S2, kemudian OS3 S2,
Kemudian yang ini kita tambah lagi TD S3. Ini kita save. Ini S3-nya, S-nya besar. Control save, kita refresh. Nah, teman-teman udah bikin satu tabel lagi, satu baris lagi. Oke, udah berhasil ke bikin tabel ya. Lanjut kita ke list HTML. Ini kita enter aja di bawahnya. Enter. Kita buat list. Kita kasih komen ya, teman-teman. Komen membuat list atau list pada HTML. Oke. Kemudian kita enter. Membuat listnya kita pakai UL atau unlist. Sini UL-nya kita buat list li, listnya Joko. Kemudian list yang kedua Budi. Ini di sini kita list dulu, kita buat list Budi. Oke, kita save. Kita refresh. Nah, teman-teman udah bikin dua list dari sini ya, pakainya UL sama LI. Kemudian yang berikutnya OL atau order list. OL push OL enter, di dalamnya kita buat list lagi. Listnya anggap ini. Kemudian di sininya kita buat list lagi. Di sini berikutnya Susi. Kita save. Silahkan di refresh. Nah, kita udah bikin list menggunakan urutan angka atau order list ya. Yang berikutnya DL. Daftar list ya. List. DL. Kita buat data atau DT Joko. Kemudian enter lagi ke id-nya, kita buat user pertama. Kemudian data lagi Yandi. Kemudian dd-nya kita kasih user kedua. Kita save, kita refresh, maka akan dibuatkan seperti ini listnya. Oke, itu untuk tag list. Aman ya, silahkan di save. Lanjut, berikutnya kita mengenal, sebentar, ini konsep. Mengenal simbol ya, teman-teman. Nah, contohnya, nah ini simbol. Semuanya kita mau bikin teks paragraf, kita bungkus ke teks P. Umpamanya saya mau pakai simbol @ maka simbolnya adalah N copy. Atau copy, bukan @ ya, copyright pakai simbol ini, copyright. Kemudian full sub. Nah, maka dia akan jadi simbol. Control save, kontak. Nah, ini kita udah bikin simbol copyright ya. Lanjut, kita membuat form. Sekarang formnya ada di pesanan ya, kita buat ke pesanan ya, teman-teman. Pesanan, kita buat komen seperti biasa. Komen ini adalah pesanan.
ini adalah apa namanya, form form teks dan teks, bukan tes ya, teks dan teks area. Lanjut, kita bikin form atau kasih namanya jangan ini deh, membuat form aja biar lebih spesifik. Membuat form. Oke, kita kasih nama form, kita panggil tag form. Nah, kemudian formnya kita enter aja. Input yang kita inputkan adalah teks, teks, teks. Nah, kemudian kita kasih placeholder, nama user, Oke, kita save, kita ke pesanan. Nah, ini nama user ini cuma untuk kasih tahu bahwa oh di sini nama nama usernya Joko, maka dia tinggal tulis Joko. Jadi dia placeholder ini hanya bayangan bahwa kita mau nulis apa sih di kolom ini gitu, di form ini. Oke, lanjut. Kemudian text area kita kasih 100, ke name-nya nggak usah, ID-nya nggak usah, kita kasih ini aja, langsung kosongin aja, nggak equals ini 100. Kemudian kita kasih row-nya 7. Control save, kita refresh ke pesanan. Nah, kita udah punya kolom ini ya, kolom pesanan. Ini ukurannya tinggal teman-teman sesuaikan aja, semuanya mau pulse-nya 50, maka dia akan kayak gini. Oke, udah berhasil membuat form. Lanjut, berikutnya membuat atribut label pada ID. Oke, kita buat lagi aja di bawahnya. Atau yang ini kita pindah ke sana, apa? Kita Ctrl X, kita cut, pindah ke sini aja ya. Kita taruh di sini yang form yang ini. Ctrl paste. Tadi Ctrl Z, Ctrl X. Di sini kita paste di sini. Ctrl save, maka kolomnya harusnya udah pindah di kontak ya. Nah, udah di sini pesanannya kosong. Ini kita pesanan, kita save dulu, kita refresh. Oke, pesanannya kosong. Kemudian kita buat lagi di sini, membuat form lagi. Kita coba buat form lagi, membuat form, kemudian form sama kayak tadi. Formnya kita isi dengan label, kemudian labelnya kita kasih nama, kemudian input. Oke, ini sama yang tadi ya. Ini kita kasih typonya, kita isi dengan teks, kemudian ininya placeholdernya kita kasih nama user, nama user, kemudian ID-nya kita kasih nama user, nama bos. Ini harusnya sama ya,
nama user. Oke, labelnya nama, form. Ini formnya dari nama user ini buat penamaan nih, supaya memanggil. Label ini untuk nama user, Oke, Ctrl Save, kita refresh pesanan. Nah, kita udah punya kolom nama user. Nama user Joko. Nah, kemudian kita kasih BR supaya dia ada di bawah ya. Kolom yang berikutnya kita buat di bawah, kita kasih label. Labelnya pesanan user. Di sini kita kasih pesan. Kemudian kita kasih text area. Kemudian kita kasih nya sebesar 100, kasih row-nya 7 sama tadi. ID pesanan kita kasih pesan user. Pesanan saya adalah ini untuk isinya. Pesanan saya adalah titik-titik. Ini kita save, silahkan di refresh toko pesanan. Nah, ini jadi pesanan saya adalah, nah teman-teman tinggal isi pesanannya apa. Jadi si pesanan sayanya udah muncul di awal ya. Jika kita refresh, maka dia akan nyetakin pesanan saya. Nah, ini dari sini kalau kosongin ya dia akan hilang. Kalau mau dikasih bayangan berarti kasih test folder. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman udah berhasil membuat form. Selanjutnya kita lanjut ke pembuatan checklist atau checkbox radio ya. Kita tulis di sini. Ntar kita kasih tag dulu. Membuat checkbox dan radio. Oke, kita coba buat ini supaya ada jarak. Kita kasih BR dulu supaya ada jarak dengan yang sebelumnya ya. Kemudian kita kasih label. Kemudian ini labelnya kita kasih hobi. Lalu kita mulai bikin inputan checkbox. Input yang diinputkan type-nya bentuknya adalah checkbox. Kita pakai checkbox. Kemudian namanya hobi user. Kemudian value-nya kita kasih 0 aja. Checked-nya kosong aja. Isinya kontennya menggambar. Hobinya menggambar ya. Nah, enter. Kemudian kita kasih lagi input lagi. Input jenisnya checkbox. Kemudian name-nya harus sama ya, berarti ini dia masuknya ke checkboxnya satu tipe yaitu hobi user. Kemudian value-nya 1, kemudian checked,
kosong ceketnya di sini. Nah, nggak usah pakai ceket lah, ini ceket ini nggak kita isi juga ya, value nya 1. Selanjutnya ini ceketnya kok usah ini menulis, kemudian input lagi, masih di checkbox, kita kasih name, masih di hobby user, kemudian value-nya urut berarti 2 ya, kemudian hobinya yang berikutnya adalah menyanyi. Nah, kalau udah control save, kita refresh di pesanan. Nah, kita udah berhasil membuat checkbox ya. Ini checkbox hobi. Oh, sorry. Ini berarti kita perlu kasih break ya. Dia sifatnya inline, bukan yang block. Maka kita kasih BR aja di sini. BR. Nah, maka ketika kita save, refresh, hobinya akan di atas. Kita checklist mau yang mana. Nah, ini kita bisa checklist pilihannya. Nah, kalau mau ke bawah semuanya, berarti teman-teman tinggal kasih BR aja semuanya ya. Di sininya BR, sini BR, sini BR. Maka ketika kita save dia akan ke bawah. Nah, ke bawah gini ya. Oh, bisa ya menulis sama menyanyi dan menggambar. Itu bisa di checklist. Oke, kemudian kita lanjut yang berikutnya radio button. Kita kasih BR supaya ada jarak. Kemudian label. Kita kasih label jenis kelamin. Oke. Kemudian kita kasih BR, enter, input. Nah, tipenya di sini kalau tadi checkbox, sekarang radio. Kemudian name, ini kita kasih gender. Kemudian value-nya 0. Kita ceket, kasih laki-laki. Kita kasih break. Kalau udah, kita kasih lagi input, radio lagi, tipenya name, gender, value 1, kemudian gendernya perempuan. Terus save. Nah, sekarang ketika kita refresh, maka kita bisa milih laki-laki atau perempuan. Oke, untuk checkbox sudah berhasil. Selanjutnya kita pilih select an option. Ke tag select an option ya, kita kasih BR lagi biar ada jarak sini ya. Kita kasih BR, kita labelin dulu, label untuk penamaan kita kasih labelnya pelajaran, kemudian select, ini selectnya name ID-nya kita kosongin aja. Lanjut ke sini kita kasih option group. Di option group ini kita enter, di dalamnya ada
option. Optionnya ada, jadi di option grupnya kita kasih label dulu di sini. Option grupnya kita kasih label, labelnya front end, front end. Oke, bahasa pemrograman front end ada apa aja? Contohnya ya, ada HTML, Ctrl Z, ada HTML. Kemudian option yang berikutnya, kita tahu lagi, yang berikutnya adalah si CSS. CSS adalah bahasa front end ya. Ini value-nya kita kasih aja HTML. Yang value-nya yang ini CSS. Kemudian kita kasih option yang berikutnya. Berikutnya option group. Ada optionnya ada di sini, kita kasih labelin dulu option grupnya. Labelnya ada bahasa backend, Nah, bahasa backend antara lain ada JavaScript, ada Java, dan option yang berikutnya ada PHP. Oke, kemudian kita kasih, salah, ini bukan sini harusnya ya, PHP. Sini kita kasih value Java. Oke, kalau udah kita save, refresh. Nah, maka kita dapat label pelajaran ini, kemudian kita klik, kita bisa pilih salah satunya. Nah, jadi dia akan keluar jika kita pilih ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman udah berhasil membuat select an option. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Kita buat button ya, teman-teman. Sebentar, Ctrl Z, select. Nah, di sini sekarang kita bikin button input. Input. Kemudian yang diinput adalah tipenya untuk submit. Ini kemudian value-nya kirim data. Oke, Ctrl Save. Sekarang teman-teman refresh. Nah, sekarang kita udah punya buat button atau tombol kirim data. Tipenya submit. Di setelah mengisi, kemudian kirim data. Cuma ini kan belum connect ke database ya, teman-teman. Jadi ini hanya tampilan HTML-nya aja. Oke, untuk HTML mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke CSS. Kita cukupkan dulu untuk video HTML-nya. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.